Ya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Komentar Channel ya teman-teman. Jadi kali ini saya nggak mau bahas seputar komputer, laptop ataupun komponen-komponen yang berhubungan sama laptop ataupun komputer. Jadi kali ini saya mau bahas cara membuat akuarium mini berbahan dasar dari box container. Jadi yang seperti kalian lihat di samping saya ini. Jadi kemarin ini saya ceritanya habis setup ini ya akuarium. Yang pertimbangannya adalah saya nggak butuh ini ya setup yang terlalu complicated, which is yang cari yang sederhana aja, yang di sekitar saya ada bahan-bahannya untuk saya bisa bikin rakit akuarium mini. Jadi saya berpikir saya menggunakan ini ya box container mini. Yang ini box container ini kurang lebih untuk daya tampungnya sampai 25 liter ya. Jadi daya tampungnya sampai 25 liter, diameternya mungkin ini sekitar 45 ya, 45 cm. Di sini kurang lebih 30 sampai 35-an ya. Untuk tingginya kurang lebih sama ya, 30-an ya, 30 sentian. Jadi kenapa saya memilih box container? Karena saya berpikir box container cukup simple ya, saya nggak perlu istilahnya harus men-setup akuarium yang dari kaca, ya mungkin plus minus ya dari kaca ataupun pakai box container. Yang kelebihan dari kaca pasti kan lebih bening. Di sini pun box container pun itu juga kita bisa cari yang transparan. Kebetulan yang ini saya pilih yang transparan. Kalau kalian bisa lihat di video saya, di sini transparan ya, ikannya kelihatan ya, walaupun nggak sebening kaca. Terus untuk resiko misalkan terjatuh, nggak pecah atau kesenggol atau nggak meresikokan akuarium, apalagi di rumah kalian ada anak-anak kecil, jadi terlalu beresiko ya, apalagi di tempat yang rendah seperti ini. Kebetulan saya tempatkan ini di tempat yang cukup rendah ya, untuk jangkauan anak-anak pun bisa menjangkau. Jadi kenapa saya memilih box container. Lantas saya mau sedikit sharing ya, kenapa saya memilih box container sebagai media akuarium ini. Itu tadi pertimbangannya. Kemudian saya berpikir bagaimana mempercantik ini ya box container ini layaknya akuarium pada umumnya gitu lah. Jadi saya berpikir bagaimana mempercantik media kontainer ini biar seperti akuarium pada umumnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup ekstra. Jadi untuk ornamen-ornamennya yang kalian bisa lihat di sini, daunnya saya cari di pinggir-pinggir jalan ya, daun ininya, tanaman-tanaman hiasnya. Tanaman ini hidup ya, saya cari semacam kayak tanaman yang merambat di pagar-pagar itu yang ada akarnya. Saya tanam, bukan ditanam ya, saya taruh aja di bawah dengan media yang saya gunakan di bagian bawah ini adalah batu-batu kerikil ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan itu saya pungutin. Jadi tujuannya adalah meminimalisir biaya, tapi tetap untuk terkesan akuarium ini tetap cakep ya, maksudnya enak untuk dilihat. Untuk ornamen lain yang saya pilih adalah selain ininya ya, lantas selain bagian dasarnya menggunakan batu-batuan ini, batu ule, kalau orang nyebutnya batu kali ya, tapi saya mikir batu kerikil di jalan karena saya ngambilnya di pinggir jalan. Lantas ornamen yang kalian bisa lihat di sini ada, nanti kita akan shoot lebih dekat biar lebih detail ya, kalian nanti bisa saya jelasin lebih detail. Di sini ada, saya memilih untuk filternya, untuk filter gantung. Jadi tujuannya adalah biar air yang ada di kontainer ini tetap bersih dalam durasi yang cukup lama. Jadi saya nggak perlu sering-sering menguras airnya, dan terbukti memang airnya tetap bersih dan seger ya, dan transparan. Nanti kita shoot lebih dekat. Lantas saya menggunakan media ini ya, aerator yang boleh dibilang yang mini ya, yang kecil. Jadi yang penting cukup mengakomodasi semua kebutuhan yang ada di akuarium pada umumnya, dengan istilahnya budget yang minimalis. Nanti kita akan coba urai lebih detail di ini ya, di video saya berikut ini. Oke, jadi ini tampilan akuarium dari box container dari atas ya, tampilannya. Saya akan ulas satu persatu komponen yang ada di sini ya, akuarium ini. Jadi yang seperti saya sudah bilang, kontainernya saya pilih box container mini. Itu tadi yang kurang lebih panjangnya 45 cm ya, itunya 30.
tingginya kurang lebih juga 30 sentian. Lantas saya pilih yang transparan biar bisa dilihat dari luar ya, walaupun nggak sebening kaca yang sudah dijelasin di awal. Lantas di sini ada saya taruh filter ya, media filter. Di sini ada komponen filter, lebih tepatnya filter gantung. Jadi saya memilih filter gantung karena memang yang saya butuhkan adalah filter yang simple, yang nggak ribet pemasangannya dan nggak ganggu tampilan dari Aquarium ini sendiri. Oke. Lantas untuk yang lain adalah saya menggunakan aerator. Saya jelasin dulu, saya balik ke filter dulu. Jadi kenapa saya memilih filter ini? Jadi saya menggunakan merek Gex. Jadi mereknya Gex ya. Ini dari brandnya Jepang ya. Di sini ada kenapa saya memilih Gex. Ini tipenya Gex S. Nanti saya tunjukkan ya boxnya. Kenapa saya memilih Gex? Karena ada kompartemen yang cukup luas untuk saya bisa letakkan beberapa media filtrasi di sini. Di sini saya meletakkan biobol yang pertama, filtrasi yang pertama, yang kedua spons penyaring. Ini bawaan dari filter ini sendiri. Lantas media keramik. Jadi ada 3 sistem filtrasi. Diharapkan bisa menghasilkan kualitas dari penyaringan yang maksimal. Jadi di sini kalau kalian lihat airnya cukup bening sekali ya. Cukup jernih sekali. Lantas kenapa saya pilih media batu daripada rumput artifisial atau rumput-rumputan yang berbahan dasar plastik? Kenapa saya milih batu, boleh dibilang batu kali ini ya, kerikil lah istilahnya. Saya bilang batu jalan karena lebih alami dan menurut saya bisa ini ya meningkatkan kualitas dari air itu sendiri. Kayaknya jatuhnya jauh lebih dingin. Oke. Ini tadi kenapa saya milih filter gantung. Lantas kelebihannya lagi, ini cukup silent ya, suaranya cukup halus, jadi nggak berisik suaranya. Itu aliran airnya ya, di situ kelihatan kayak air terjun gitu. Kenapa saya milih Gex? Itu tadi alasannya. Saya tunjukkan ya, bungkusnya seperti ini ya, boxnya ya, Gex S. Untuk harga kalian bisa dapetin ini di marketplace sekitar 100 ribuan. Ini 100 ribuan seperti ini. Brandnya brand Jepang ya. Ini tutorialnya pakai bahasa Jepang semua, jadi langsung saja ini diaplikasikan. Oke, lantas untuk berikutnya kita pindah ke aerator. Untuk aerator sendiri saya menggunakan merek Risan. Jadi mereknya ini ya, boxnya ini Risan yang 1000, Risan 1000 ya, R1000 ya, Air Pumps, Risan Air Pumps, Air Pump ini ya, R1000. Jadi saya milih yang Air Pump R1000. Ini harganya di marketplace kurang lebih 45 ribuan. Dan cukup efektif, dan ini suaranya cukup halus, nggak berisik. Jadi kalau kalian pakai ini dijamin nggak akan terganggu tidur kalian. Oke. Jadi ini setupnya seperti ini. Saya pasangkan tanaman, ini tanaman asli ya, bukan tanaman artifisial. Bukan tanaman palsu, dan ini hidup, dan ini sampai berakar di bawah. Jadi kalian bisa cari ini ya, tanaman-tanaman yang merambat. Ini kebetulan saya cari di pinggir-pinggir jalan, tanaman merambat yang akarnya ada di batang-batangnya. Nah, saya ambil, saya tinggal masukkan ke sini. Jadi tampilannya seperti ini ya, kurang lebih. Jadi untuk dayanya sendiri saya akan ulas. Ini untuk dayanya, untuk daya listriknya hanya 3,7 watt untuk konsumsi daya. Yang Risan ini tadi yang aeratornya itu hanya 2 watt. Jadi kalau di total cuma 5,7 watt. Jadi irit sekali untuk konsumsi listriknya. Jadi kalian nggak usah kebingungan mikirin nanti wah tagihan listrik saya pasti akan membengkak. Kalau pakai 2 komponen ini kayaknya nggak bakalan, karena memang kecil sekali konsumsi daya listriknya. Dan kelebihannya pakai media akuarium ini terbukti bahwa ini beberapa ada ikan yang sudah beranak. Di situ ada ikan-ikan kecil, masih kecil, sudah ini ya, dia sudah ini ya, ada anaknya ya, sudah media ini sudah beranak ikan yang ada di sini, ada anakan ikannya. Oke, itu tadi seputar sekilas ini ya, review akuarium mini dari bahan box container. Oke, jadi tadi seputar ini ya, proses setup dari pembuatan akuarium mini berbahan ini ya, box container. Yang pasti ini ya,
kalian nggak akan ribet dalam proses pembuatannya, karena memang tadi yang dibutuhkan hanya alat-alat yang cukup sederhana, dan kalian bisa dapetin semua komponen yang dibutuhkan untuk proses pembuatan akuarium ini cukup banyak ya di marketplace ataupun di sekitar kalian. Kayak misalkan media ini ya, bawahnya misalkan kalian bisa gunakan media kerikil, batu kerikil di sekitar kalian pasti banyak. Lantas kayak tanaman-tanaman hiasnya ini kalian bisa juga dapetin di sekitar kalian. Untuk komponen pendukung yang lain seperti filter, media filter, filter gantung ataupun aerator, kalian bisa dapetin di marketplace dari mulai harga yang paling murah itu kalian bisa searching sendiri ya, maupun harga yang paling mahal kalian sesuaikan dengan budget kalian. Yang pasti tujuannya sebenarnya untuk bikin akuarium ini sebenarnya untuk kalau saya sendiri untuk media hiburan aja. Jadi media hiburan, jadi buat relaksasi aja, jadi biar nggak jenuh ya tiap hari mantengin komputer ataupun laptop. Sesekali mantengin ikan kan jadi lebih refresh otak kalian. Oke, kalau dirasa bermanfaat kalian bisa like, kalau nggak suka tinggal dislike. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Kalau ada kritik, saran, atau pertanyaan apapun seputar ini tadi ya, proses pembuatan akuarium, atau kalian mau coba mengulas ke hal-hal yang lain seputar akuarium atau mau sharing, silahkan tulis komentar kalian di ini ya, tulis komentar kalian di bawah video ini. Kalau sempat pasti saya akan balas. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Kurniawan Saniglu Komuter Channel. Sampai jumpa.